Amatilah berbagai macam kerajinan kayu ini. Kerajinan dihasilkan manusia untuk memenuhi kebutuhan keseharian, juga dapat digunakan sebagai kepentingan ritual. Namun tidak sedikit pula kerajinan yang diperuntukkan sebagai pelengkap interior. Jenis produk kerajinan yang tergolong karya pelengkap interior ini adalah semua benda yang sengaja dibuat sebagai bagian interior yang bermanfaat untuk menambah keindahan. Benda kerajinan jenis ini diperlakukan secara khusus menjadi benda yang sangat bernilai, diproduksi terbatas, dan bahkan memiliki kekhasan yang terlihat sebagai kearifan lokal. Pada kelompok masyarakat tertentu, seperti Bali, Sumbawa, Flores, Toraja, Batak, Dayak, atau bahkan di beberapa kawasan di Jawa. Perwujudan benda pelengkap ini merupakan kerajinan yang sangat unik dan memerlukan cara penggarapan tersendiri yang juga khas dari masing-masing daerah. Sifat kerajinan yang berfungsi untuk memenuhi kepentingan tertentu ini, maka kerajinan dibuat secara sengaja guna melengkapi atau menghias sebuah ruang. Walaupun demikian, saat pembuatannya tidak terlepas dari norma yang berlaku sebagai kearifan lokal. Pengetahuan dalam keragaman bahan dan alat, serta teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan bahan keras berupa kayu ini merupakan cermin dari kepiawaian perajin dalam penciptaan karyanya. Perkembangan dari pemanfaatan bahan, cara pembuatan, maupun penampilan bentuk sebuah karya yang muncul menunjukkan adanya kemampuan daya serap perajin untuk mengadaptasi segala perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. Meskipun tidak dilakukan secara menyeluruh, baik secara langsung maupun coba-coba, tanpa disadari mereka mampu melakukan perubahan-perubahan kreatif. Karena sesungguhnya pembuatan peralatan dan bahan, terutama bahan keras alam dan buatan, merupakan pekerjaan manual dengan teknologi sederhana dan tidak mudah untuk diterapkan sebagai kelangsungan gaya tradisional. Perubahan-perubahan efisiensi dan praktis yang terjadi semua karena adanya permintaan pasar. Membuat kerajinan kayu dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan woodcraft. Bagi masyarakat Indonesia, produk kerajinan kayu sudah lama ditekuni dan menjadi salah satu kekayaan seni kriya yang dikenal hingga ke mancanegara. Setiap daerah di Nusantara memiliki teknik dan finishing yang berbeda dalam pengerjaan kerajinan kayu ini. Hal ini menambah keragaman budaya Indonesia. Teknik yang dapat dilakukan dalam pembuatan kerajinan dari kayu diantaranya adalah teknik ukir, teknik puput, teknik potong sambung, teknik bor, dan beberapa teknik lainnya. Dari sekian teknik, tentunya yang paling sulit adalah teknik ukir, karena mengukir tidak sembarangan orang bisa. Diperlukan keterampilan yang baik agar hasilnya juga berkualitas dan tidak boros bahan dasar.
Sebelum kita bahas apa dan bagaimana teknik ukir itu, mari kita ketahui terlebih dahulu pengertian teknik-teknik yang lainnya. Pertama, teknik bubut. Teknik bubut adalah teknik dalam pembuatan kerajinan kayu yang dilakukan dengan memotong kayu secara melingkar dan secara terus-menerus tanpa henti hingga menghasilkan suatu bentuk. Kedua, teknik potong sambung. Teknik potong sambung merupakan penggabungan teknik potong atau pisah dan sambung, yakni teknik memotong atau memisahkan bahan menjadi dua bagian atau lebih dan menyatukan atau menggabungkan bahan dari dua bagian atau lebih menjadi satu dalam bentuk benda kerajinan. Ketiga, teknik bor. Teknik bor yaitu teknik dalam pembuatan kerajinan kayu yang dilakukan dengan cara melubangi kayu menggunakan mesin bor. Biasanya, teknik bor ini digunakan untuk menciptakan lubang agar bisa disambungkan kepada kayu lainnya menggunakan sekrup. Keempat, teknik ukir. Teknik ukir adalah suatu teknik dalam karya seni yang dilakukan dengan cara mengikis benda permukaan dengan pola dan bentuk tertentu. Bagaimana langkah-langkah dalam membuat ukiran? Mari kita pelajari secara seksama. Langkah-langkah dalam membuat ukiran yaitu: yang pertama, persiapkan bahan dan peralatannya. Bahan utama yang perlu dipersiapkan ialah kayu. Untuk peralatannya biasanya menggunakan pahat, palu, penggaris, pensil, amplas, gergaji, dan lain-lain. Langkah berikutnya adalah pembuatan motif pada bahan. Setelah menyiapkan bahan dan menentukan desain yang akan dibuat, selanjutnya adalah pembuatan motif pada bahan yang akan diukir. Proses ini dilakukan dengan membuat susunan garis atau motif pada bahannya. Tujuannya supaya motifnya nanti bisa tersusun rapi dan indah. Dan langkah yang ketiga adalah proses pengukiran. Proses pengukiran dilakukan dengan mencongkel bahan yang digunakan. Pencongkelan ini merupakan proses pengukiran pertama. Tujuannya agar motif yang akan dibentuk bisa terlihat lebih jelas. Setelah itu, dilakukan pengamplasan dan diakhiri dengan finishing cat atau vernish, juga bisa pelitur sesuai keinginan dan kesukaannya.